Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari infografis kami mengenai kebijakan impor beras di Indonesia, menurut analisis ekonomi politik terhadap kebijakan. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan kelompok 8, yaitu ada Siti Anastasia, NIM H105, Viani Kamilia Yasmin, NIM H111, Dewi Pratiwi Pusparini, NIM H163, dan Jihan Cikatamara Rizky, NIM H171. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu mengenai pendahuluan atau latar belakang dari kasus ini. Konsep negara kesejahteraan yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia sesungguhnya dapat dibuktikan dengan terlibatnya negara dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui setiap kebijakan publik yang dibuat. Namun nampaknya hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh negara, utamanya dalam mensejahterakan kaum petani. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS sendiri, dari keseluruhan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, sebagian besarnya masih bekerja sebagai petani. Kondisi ini menunjukkan betapa sesungguhnya kaum petani masih belum mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan. Negara juga belum mampu untuk melakukan tugasnya sebagai lembaga yang menjamin tercapainya kemakmuran rakyat. Bahkan hal ini didukung pula dengan adanya kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebesar 500.000 ton pada Januari 2018. Keputusan ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama petani dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Penolakan dilakukan mengingat sesungguhnya pada bulan Februari 2018 adalah puncak panen beras, yang berarti jumlah produksi beras nasional akan melimpah. Namun apabila impor dilakukan justru akan membuat beras nasional bersaing dengan beras impor, yang dampaknya justru akan menurunkan harga beras nasional dan petani akan mengalami kerugian. Kemudian, kebijakan impor beras secara normatif sesungguhnya tidak sesuai dengan norma hukum. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi dalam negeri. Sedangkan ketentuan di dalam pasal 34 Undang-Undang Pangan menyatakan ekspor pangan hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan pokok atau cadangan pangan nasional. Artinya, kebijakan impor hanya dapat dilakukan setelah produksi dalam negeri kurang, dan ekspor baru dapat dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri mencukupi. Dapat dikatakan kebijakan ekspor dan kebijakan impor tidak akan pernah bisa dilaksanakan bersama-sama, karena keduanya merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Pada kenyataannya, berdasarkan data BPS, Indonesia masih melakukan impor beras bersama-sama dengan kebijakan ekspor sepanjang Januari sampai Oktober 2017. Impor beras Indonesia mencapai 256,56 ribu ton dengan nilai sebesar 119,78 juta US dollar. Dan pada saat yang bersamaan pula, ekspor beras Indonesia sepanjang Januari sampai November 2017 mencapai 3,5 ribu ton dengan nilai sebesar 3,25 juta dolar. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan impor beras bertentangan dengan norma yang diatur di dalam perundang-undangan. Bahasan ini akan melihat melalui perspektif ekonomi terhadap kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya menggunakan metode pendekatan analisis ekonomi terhadap kebijakan terhadap kegagalan pasar. Baik, selanjutnya perspektif ekonomi atas kebijakan impor beras di Indonesia. Itu ada informasi asimetris, kegagalan pasar, dan efisiensi. Yang pertama akan kita bahas yaitu informasi asimetris. Informasi asimetris adalah terjadinya kekeliruan informasi yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan suatu kebijakan. Pada kasus ini, terjadi perbedaan data yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait beras yang meliputi jumlah persediaan dan konsumsi beras nasional per Januari 2018. Dapat dilihat pada grafik berikut, berdasarkan data Kemendak, stok beras Indonesia sebesar 900.000 ton, sedangkan menurut Kementerian Pertanian, stok beras nasional sebanyak 4,5 ton. Untuk konsumsi rata-rata, menurut Kementerian Perdagangan, yaitu sebesar 2,4 sampai 2,5 juta ton, dan menurut Kementerian Pertanian sebesar 2,4 sampai 2,5 juta ton. Jadi kesimpulannya menurut Kementerian Perdagangan, terjadi defisit beras yaitu 1,3 sampai 1,4 juta ton, sedangkan menurut Kementerian Pertanian terjadi surplus 329 ribu ton beras. Berdasarkan perspektif ekonomi, informasi asimetris seharusnya tidak diperbolehkan untuk terjadi karena dalam pengambilan keputusan akan menimbulkan kegagalan pasar dan inefisiensi.
Selanjutnya, kegagalan pasar terjadi pula dalam kebijakan impor beras, di mana tidak terjadi harga yang sesuai antara penjual, dalam hal ini petani yang menjual berasnya, dengan pembeli yang akan mendistribusikan beras ke pasar di setiap daerahnya. Berdasarkan tabel yang ada, dapat dilihat bahwa untuk harga beras medium terdapat 3 rentang harga, di mana di Pulau Jawa, Lampung, dan juga Sumatera Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga beras medium berlaku di harga 9.450, sedangkan untuk daerah Sumatera lainnya dan juga Kalimantan di harga 9.950, dan untuk Pulau Maluku dan Papua harga tinggi ditetapkan untuk beras medium di harga 10.250. Di harga premium juga terjadi perbedaan harga yang signifikan, di mana untuk Pulau Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, beras premium berlaku dengan harga 12.800, sedangkan di Pulau Maluku dan juga Papua, harga beras premium itu ada di harga 13.600. Kegagalan pasar ini mengakibatkan tidak tercapainya kesesuaian harga atau equilibrium antara beras yang dijual petani dengan harga beras yang dijual oleh importir beras impor dari Vietnam. Dampaknya, kegagalan pasar pun terjadi, dan dalam teori ekonomi, kegagalan pasar ini dapat mengakibatkan inefisiensi. Berdasarkan Kaldor-Hicks efisiensi yang berorientasi pada kesejahteraan umum terlebih dahulu, baru kesejahteraan individu, terjadinya informasi asimetris tentang data beras yang kemudian berakibatkan pada dilakukannya kebijakan impor beras yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar, di mana tidak tercapainya harga equilibrium di antara petani dan pedagang, maka kesejahteraan atau efisiensi ekonomi bagi petani dalam hal ini tidak tercapai. Padahal berdasarkan data BPS per Februari 2017, penduduk Indonesia dilihat dari lapangan pekerjaan utamanya paling banyak berada di sektor pertanian dengan jumlah 39,68 juta orang atau sekitar 31,68% dari seluruh penduduk Indonesia. Dengan data ini, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu adanya informasi asimetris, kegagalan pasar, dan efisiensi, kebijakan impor beras tidak menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kemudian penyelesaian atau solusi dalam kebijakan ini itu diantaranya perlu ada perbaikan pengelolaan dalam pelaksanaan pangan Indonesia agar lebih disejahterakan masyarakat, terutama masyarakat petani. Perbaikan tersebut utamanya dalam menentukan kembali kebijakan impor beras di Indonesia. Kemudian pendekatan ekonomi membuktikan bahwa kebijakan impor secara nyata tidak mensejahterakan, membuktikan bahwa perlu adanya perbaikan pengaturan dalam membatasi pelaksanaan impor di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.